Nah, ini kalau di bahasa Arab ini namanya badal. Badal kul mingkul kalau di dalam bahasa Arab. Badal dari ini. Nah, pengganti dari their two children. Anaknya itu bernama Emily dan Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Mari kita belajar bahasa Inggris dengan orang yang belum bisa bahasa Inggris. Oke. Kemarin kita mau mempelajari tentang simple present. Kalau sekarang kita belajar tentang present continuous. Nah, misal, kalau kemarin itu, kalau di dalam simple present itu saya makan. Tetapi kalau di dalam present continuous itu diartikan saya sedang makan. Jadi pekerjaannya itu sedang dilakukan ketika berbicara. Kan beda. Saya makan. Ya kan? Tapi kalau present continuous itu saya sedang. Nah kan sedang dilakukan makan. Ya kan? Saya sedang makan. Saya sedang minum. Minumnya itu dilakukan pada saat berbicara. Itu penjelasannya untuk present continuous. Kita langsung ke rumusnya, bagaimana cara membuat simple present continuous. Nah, di sini ada apa namanya? Ada rumusnya seperti simple present, cuma di sini ketambahan dengan apa? Verb ing. Dan di kata kerjanya itu menggunakan to be. Kalau di simple present kan to be ditaruh di nominal. Kalau di verbnya tidak ada to be, tapi kalau di present continue itu ada to be-nya. Nah, ini am, is, dan are. Di mana penggunaan am, is, are ini tertentu. Am untuk I, terus is untuk he, she, it, atau orang ketiga tunggal, dan are digunakan untuk you, they, we. Kemudian setelah to be dikasih verb ing. Verb ing itu adalah verb yang diberi tambahan dengan ing seperti work. Nah, work dikasih akhiran ing. Jadi working. Nah, play menjadi playing. Kemudian ditambah dengan komplement. Komplement di sini itu adalah tersusun, bisa tersusun dari objek atau adjektif. Nah, adjektif atau adverb. Nah, adjektif ini adalah kata sifat, sedangkan adverb ini adalah kata keterangan. Ya. Oke. Kita lanjut ke yang negatif. Nah, ini yang positif. Nah, kalau working, I am working to Jakarta. Ya. Berarti saya sedang bekerja di Jakarta. Kalau not, nah ini adalah negatif. Berarti you are not working in Jakarta. Berarti kamu tidak sedang bekerja di Jakarta. Itu kalau negatif. Kalau pertanyaan, nah ini to be-nya ditaruh di depan, kemudian disusul oleh subjek dan diikuti oleh verb ing dan komplement. Nah, di sini apa namanya? Kalau hanya pertanyaannya apa bisa menggunakan to be, tetapi di sini bisa ditambah dengan question word. Di mana question word itu ada penjelasannya di video sebelumnya, di simple present. Ada what, ada why, ada apa namanya, who, nah, macam-macam. Kemudian ini ada contohnya, I am eating. Nah, eat itu adalah makan, dikasih tambahan ing, berarti saya sedang makan in my room, di kamar saya. Nah, terus kemudian she is, nah ini to be-nya is, cook. Nah, ini cook itu memasak. Terus dikasih tambahan ing, berarti she is cooking rice, beras, atau nasi. You
are, nah ini to be-nya, you are flying. Nah, fly ini adalah kata kerja, kemudian kasih tambahan ing. Jadi flying, you are playing football. Nah, kamu sedang bermain sepak bola. Nah, itu merupakan contoh dari present continuous. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Kita kerjakan soal-soalnya. Kita hapus dulu ini. Kita hapus. Kita lanjut ke soal. Oke, ini soalnya. Nomor 1. Nomor 1 jawabannya adalah the children in the park right now. Kalau play, nah kalau play ini berarti simple present. Nah, simple present, play. The children play. Nah, play in the park right now. Tapi pembahasan ini kan present continue. Jadi cari kalimat agar buat kalimat ini menjadi simple present continue. Jadi jawabannya yang mana? Kalau yang A adalah ini simple present. Nah, kalau ini yang B, are playing. The children are playing in the park right now. Nah, baru ini play dikasih ing. Berarti ini adalah rumusnya simple present continue. Berarti yang benar adalah yang B. Terus, kenapa yang C salah? Padahal di sini ada ing-nya. Verb, terus dikasih dengan ing. Nah, ini salahnya terletak di is-nya. Karena is itu digunakan untuk she, he, dan it. Dan bentuk orang ketiga tunggal. Duh, tapi children itu kan bentuk ketiga tunggal. Iya. Bukan, children itu bukan tunggal, tetapi jamak. Children itu artinya banyak anak-anak. Anak-anaknya banyak. Gitu loh. Kalau child, nah, baru pakai is. Tapi kalau children, karena anaknya banyak, jadi pakai are. Terus kalau played, kenapa salah? Karena ini adalah simple past. Bentuk lampau. Jadi yang benar yang B. Kemudian kita bahas yang nomor 2. Listen, dengarkan. Someone at the door. Someone the door. Nah, listen ini dengarkan. Someone, seseorang, at the door. Jadi yang benar yang mana? Ini subjek berarti kurang verb ing. Nah, kalau ini knock, nah ini ketambahan s, berarti di sini sudah jelas adalah simple present. Nah, sedangkan ini is knocking. Nah, ini ada to be, kemudian ada kata kerja dikasih ing. Nah, ciri-cirinya present continue itu kata kerjanya ada tambahan ing, berarti ini kemungkinan benar. Nah, kemudian kita cari someone, nah itu kan seseorang, berarti kan bentuk ketiga tunggal. Kalau bentuk ketiga tunggal berarti to be-nya menggunakan is. Nah, kemudian diikuti kata kerja yang ditambah dengan ing. Nah, berarti ini yang benar, B. Kemudian kenapa yang C salah? C salah itu karena to be-nya pakai are. Kalau pakai are berarti subjeknya harus they, we, atau you. Baru ini benar. Nah, kalau knock yang D, kenapa salah? Karena ini bentuk kedua dari kata kerja knock. Nah, berarti listen, someone at the door. Someone is knocking at the door. Seseorang sedang mengetuk pintu. Berarti yang benar adalah yang B. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 itu adalah I a book at the moment. I itu adalah subjek.
Nah, titik-titik berarti di sini ada to be dan verb ing. Kita cari to be-nya I itu adalah I'm. Nah, kemudian cari kata kerja yang ketambahan ing, yaitu ini kata kerja yang dikasih tambahan ing. Berarti I am reading a book at the moment. Berarti saya sedang membaca buku at the moment, saat ini. Nah, at the moment ini diartikan saat ini. Kemudian yang B salah kenapa? Nah, yang B salah ini adalah ini tidak ada ing-nya. Nah, ini kalau pakai ini itu berarti simple present. Terus kalau C, kenapa salah? Karena menggunakan to be is, di mana is ini adalah digunakan untuk she, he, dan it. Dan orang ketiga tunggal, readingnya benar, tetapi to be-nya yang salah. Terus yang D salah kenapa? Karena pakai are. Nah, kalau I pakai am, kalau are pakai they, we, dan you. Nah, oke. Kita lanjut nomor 4. Kita hapus dulu. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini subjeknya they. Kemudian titik-titik berarti kita cari verb ing-nya. Verb ing-nya. Yang mana verb ing-nya? Nah, ini nggak ada ing-nya. Kalau pakai white berarti simple present. Kalau white, nah white ini nggak ada ing-nya. Kalau B ini adalah simple present, cuma subjeknya itu he, she, atau it. Nah, kalau yang B. Tapi kalau yang C, ini gimana? They, is. Nah, karena ini pakai is, berarti subjeknya she, he, it. Nah, dan ini waiting. Oh, ini benar continue. Tetapi di sini subjeknya they. Berarti yang benar adalah yang D. Karena to be-nya are. Nah, sedangkan waiting ini ciri khas present continue. Nah, kita bahas nomor 5. Nomor 5, si. Nah, ini subjeknya si, berarti to be-nya ada is-nya. Nah, mana yang is? Nah, ini yang C. Nah, present continue. Nah, berarti verb ing. Verb ing-nya adalah back. Back. Nah, ini back dikasih ing. Nah, bentuk kata kerjanya itu sebenarnya back, bake. Nah, penambahan ing-nya berarti e-nya ini dibuang terus dikasih ing. Nah, ada aturannya sebenarnya untuk penambahan ing-nya. Oke. Sedangkan yang D ini salah kenapa? Ini to be-nya pakai are. Kalau are berarti subjeknya seharusnya they, we, you. Nah, yang A salah ini simple present untuk selain si, he, simple present. Sedangkan yang B ini salah karena ini juga simple present. Ini benar subjeknya si. Nah, cuma kita di sini pembahasannya adalah present continue. Oke, kita lanjut nomor 6 sampai nomor 8. Terus dulu. Subjeknya we. We titik-titik to the radio no. Nah, we. Subjeknya we berarti we are. Cari yang are. Nah, ini yang C. Yang C dan D. Cuma R, yang R itu yang C. Nah, we are listening to the radio. No. Kita sedang mendengarkan. Nah, ini artinya karena ada ing-nya sedang mendengarkan. Kita sedang mendengarkan radio sekarang. Ciri-cirinya present continue itu apa? Waktunya itu pakai now, sekarang, dan at the moment, pada saat ini. Pokoknya dimensi waktunya itu menunjukkan sekarang. Nah, itu ciri khas present continue.
Yang A salah kenapa? Yang A salah ini adalah simple present. Ya, simple present. Kalau simple present yang benar adalah listen. Kalau B salah kenapa? Karena ini simple present juga, cuma subjeknya adalah she, he, dan it, ya, atau orang ketiga tunggal. Kemudian yang D salah kenapa? Nah, ini memang benar present continue, cuma to be-nya yang salah. To be-nya ini is. Kalau is tentu she, he, it, dan orang ketiga tunggal. Jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 7. Nomor 7 adalah he titik-titik is homework. Nah, he tentunya cari to be is. Nah, yang C. Nah, he is doing his homework. Dia sedang mengerjakan, do itu artinya mengerjakan, dikasih ing berarti sedang mengerjakan his homework. Itu PR-nya, homework itu tugas rumah, berarti PR. His itu kepemilikan, berarti he is doing his homework. Dia sedang mengerjakan PR-nya. Terus yang A salah kenapa? Nah, di sini menggunakan do. Kalau do itu adalah simple present, tapi subjeknya selain he, she, it. Sedangkan does ini memang benar, tapi ini untuk simple present. Subjeknya sudah benar kalau menggunakan does. Cuma ini simple present. Terus yang D salah kenapa? Karena di sini to be-nya adalah pakai are. Di mana he seharusnya pakai is. Kalau are itu subjeknya adalah they, we, you. Nah, doing-nya sudah benar untuk present continue. Nomor 8. It titik-titik heavily outside. It. Nah, it berarti to be-nya adalah pakai is. Rain, hujan, ing. Berarti heavily outside. Heavily outside itu apa namanya? Deras. Heavily outside. Berarti it is raining heavily outside. Nah, berarti hujan deras. Hujan deras. Itu hujan deras. Berarti. Terus A, kenapa salah? Karena di sini rain bentuk dasar. Jadi ini bisa digunakan untuk simple present. Terus rain ini juga untuk simple present, cuma ini penambahan s, ada penambahan s. Berarti di sini subjeknya adalah it, she, dan he. Nah, ini subjeknya sudah benar. Cuma ini untuk simple present. Kalau yang D salah karena to be-nya pakai are. Tentunya kalau are itu digunakan untuk they, we, you. Kita lanjut nomor 9. Nah, mana? 9 kita hapus dulu. Nomor 9. Nah, oke. Nah, the phone. Nah, the phone titik-titik. Can you answer it? Nah, ini dapatkah kamu menjawab deringan itu? Nah, berarti di sini cari yang apa? Continue. Tanda-tanda continue adalah verb ing. Mana yang pakai verb ing? Yang C dan D. Nah, ini ring, ing, ringing. Nah, di sini to be-nya, subjeknya adalah it, apa namanya, the phone. Nah, ini bisa diibaratkan dengan it. Sedangkan it itu to be-nya adalah pakai is. Berarti jawabannya nomor 9 adalah C. The phone is ringing. Nah, the phone sedang berbunyi, sedang bergetar. Ringing itu apa? Panggilan masuk itulah, apa? Ringing, bergetar. Can you answer it? Dapatkah kamu menjawab deringan itu? Nah, yang A salah karena simple present. Sedangkan ring salah karena ini simple present juga.
Kalau D salah itu karena to be-nya pakai are. Kita lanjut nomor 10. Nomor 10 adalah the bird titik-titik in the sky. The birds, burung-burung, burung-burung fly, cari yang terbang, flying. Nah, yang flying itu sedang terbang itu ini sama ini. In the sky, di langit. Nah, ini yang benar mana? Are atau is? Yang benar adalah are. Kenapa are? Karena bird ini adalah jamak. Burung jamak. Makanya digunakan pakai are, to be-nya pakai are, tidak pakai is. Kalau is itu bird, the bird. Nah, satu burung baru pakai is. Yang A salah karena ini digunakan untuk simple present, bentuk kerja pertama. Sedangkan ini flies, ini kata kerja pertama cuma ketambahan es, berarti digunakan untuk subjek she, he, dan it atau orang ketiga tunggal. Kita nomor 10, kita lanjut nomor 10. I titik-titik to work today. I am sick. Dari yang ing, oh ini ing going dan going, ada 3 going, tapi yang benar yang mana? Kalau subjeknya I berarti to be-nya itu pakai am, berarti I am not going to work today. Saya tidak sedang pergi kerja sekarang. Nah, today tanda-tandanya present continue itu today juga, today waktu sekarang. Saya tidak sedang pergi to work today. Jadi sekarang itu tidak dalam bepergian bekerja, tidak pergi, tidak sedang pergi bekerja. I am sick, saya sakit. Nah, kalau I'm sick ini adalah simple present. Nah, simple present materi yang kemarin. Berarti yang benar adalah A. Kemudian yang B salah, kenapa? Not go. Nah, kalau ada not go berarti di sini adalah simple present. Untuk simple present. Sedangkan yang C salah, kenapa? Karena di sini to be-nya adalah is. Padahal di sini subjeknya I. Yang D salah, kenapa? Karena to be-nya are. Are digunakan untuk they, we, dan you. Kita lanjut. Nomor 12. Kita hapus dulu. Nomor 13, nomor 12. Nah, di sini they, subjeknya they, maka cari yang are. Nah, ketemu sudah, jawabannya adalah A. They are not having a party tonight. Mereka tidak mengadakan pesta malam ini. Nah, tonight itu artinya malam ini. Berarti they are not having a party. Mereka tidak mengadakan. Mereka tidak sedang. Nah, sedang ada sedangnya. Mereka tidak sedang mengadakan sebuah pesta tonight, malam ini. Malam ini. Berarti yang benar yang A. Yang B salah, kenapa? Di sini tidak ada verb ing-nya. Verbnya ada, tapi bukan ing. Nah, berarti ini simple present kalau tidak ada ing-nya. Yang C salah, padahal di sini ada have ing, ada verb ing-nya. Nah, di sini to be-nya yang enggak pas. Ini pakai is. Kalau is, tentunya dipakai subjek she, he, dan it atau orang ketiga tunggal. D salah, kenapa? Karena di sini tidak ada to be-nya. They not, nah langsung not, tidak ada to be-nya, makanya yang D ini salah. Kita lanjut nomor 13. See, subjeknya see, titik-titik, TV at the moment. Saat ini. Berarti see, to be-nya adalah is.
Nah, cari yang is nggak ada. Nah, berarti yang benar adalah A. She is not watching TV at the moment. Dia tidak sedang menonton TV saat ini. Dia tidak sedang menonton TV pada saat ini. B salah kenapa? Karena di sini tidak ada verb ing. Watch ini adalah verb. Ing-nya nggak ada. Berarti ini simple present. Tidak ada ing-nya. Sedangkan yang C salah. Karena di sini adalah to be-nya. Pakai are. Ini sudah pakai verb ing. Watch ing. Verb-nya itu watch. D salah kenapa? Karena di sini tidak ada to be-nya. Makanya D salah. Kita lanjut nomor 14. Nomor 14 dan sampai nomor 16. Nah, we ini adalah subjeknya. Titik-titik for the train. It's already live. Nah, we berarti to be-nya adalah are. Ya, are di sini nggak ada lagi kan? Nah, berarti yang benar yang A. We are not waiting for the train. It's already leave. Ya. Kami tidak sedang menunggu kereta. It's already left. Kereta sudah berangkat. Leave, tinggal. Meninggalkan. Berarti kereta it's ini kembali ke train. Rujukan dari train. It's already left. Already sudah terjadi. Berarti kereta sudah berangkat. Itu maksudnya. We are not waiting for the train. Kami tidak sedang menunggu. Wait itu menunggu. Karena ada ing-nya. Sedang menunggu. Kami tidak. Nah, not-nya itu artinya tidak. Kami sedang tidak menunggu for the train. Kereta. It's already left. Karena leave. Kereta sudah berangkat. Nah, yang B salah kenapa? Karena seperti tadi ini tidak ada ing-nya. Ini verb-nya tapi nggak ada ing-nya. Terus C salah kenapa? Karena di sini to be-nya pakai is. D salah karena tidak ada to be-nya. Berarti yang benar adalah yang A. Kemudian kita lanjut nomor 15. He titik-titik cafe. He prefers tea. Nah, di sini yang present continue itu adalah yang pertama. He, kemudian cari yang to be-nya is. Nah, tentunya yang A. He is not drinking coffee. Dia tidak minum, dia sedang tidak minum kopi. He prefers tea. Dia senang teh. Lebih suka. Prefers itu lebih suka. Nah, prefer di sini ada penambahan s. Kenapa ada penambahan s? Nah, karena ini adalah simple present. Simple present kalau to be-nya he atau she atau it itu verb-nya harus ditambahi s atau es. Ya. Jadi yang depan ini present continue, sedangkan yang belakang itu simple present. Ya, dia suka, lebih suka teh. Untuk B, C, dan D kenapa salah? Sama dengan di atas ya. Ini nggak ada ing-nya, verb-nya. Ini to be-nya pakai are, sedangkan yang D salah tidak ada to be-nya. Nah, sekarang yang nomor 16. 16 ini titik-titik, you titik-titik to concert tonight. Ya. Berarti ini pertanyaan. Berarti cari, karena di dalam present continue itu kan to be, terus ditambah subjek, ditambah verb ing, baru komplement. Ini rumus untuk pertanyaan simple present continue. Jadi
cari yang to be-nya. Di sini subjeknya adalah you, berarti to be-nya adalah are. Cari yang are. Oh, ini yang A berarti. Nah, kemudian subjek verb ing. Verb-nya itu adalah go. Dikasih ing, berarti going. Nah, are you going to the concert tonight? Apakah kamu sedang pergi ke konser malam ini? Nah, malam ini. Malam ini. Nah, berarti A yang benar. Sedangkan nomor yang B, C, D salah itu karena B to be-nya ini untuk apa? Untuk she, he, it. Nah, sedangkan ini, nah ini am sebenarnya. I am. Nah, ini kalau am ini subjeknya seharusnya I, sedangkan ini pakai do. Nah, do ini yang salah di do. Do. Apakah? Kalau pakai do ini digunakan untuk simple present. Oke. Ini going-nya sudah benar. Oke, kita lanjut nomor berapa tadi? Nomor 17. Nah, 17 kita hapus dulu. Nomor 17. Oke. Nomor 17. Berarti kalau pertanyaan itu Nah, kalau pertanyaan di present continue itu adalah to be mana nih? Oh, sini aja wis. To be plus subject plus verb ing. Nah, sekarang si itu to be-nya adalah is. Nah, berarti yang A. Buying. Nah, si buying a new car. Apakah dia sedang membeli a new car, sebuah mobil baru? Nah, itu artinya are. Kalau B salah, are-nya. Kalau C salah, itu to be-nya juga. Kalau D salah, itu does. Dan ini tidak kata kerjanya tidak ada penambahan ing. Kalau nomor 18, they itu berarti to be-nya are, berarti are they swimming in the pool? Nah, ini berarti are they swimming? Apakah mereka sedang berenang in the pool, di kolam? Nah, B salah karena to be-nya pakai is. C salah karena to be-nya pakai am. D salah karena ini ada do dan verb-nya tidak ada tambahan ing. Nah, ini berarti simple present. Sekarang yang 19 itu yang benar adalah he. Nah, nyari yang is. Nah, yang A berarti is he playing the guitar? Apakah dia sedang bermain the gitar? Nah, seperti yang di atas, B salah ini karena to be-nya, C salah karena to be-nya juga, D salah itu karena ini pakai does dengan verb-nya tidak menggunakan ing. Nah, ini salah. Nomor 19 adalah kemudian 19 A ya. Terus nomor 20. Nah, 20 yang benar yang mana? Nah, ini pakai it. Berarti to be-nya adalah is. Berarti is it raining outside? Apakah hujan deras outside di luar? Seharusnya hujan, bukan, tidak ada penjelasan hujan deras. Apakah hujan di luar? Nah, ini berarti jawabannya adalah yang A. B salah karena to be-nya pakai are. C salah ini pakai am. Sedangkan D salah itu pakai does. Nah, ini verbnya tidak ada ing-nya. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus dulu.
Nah, ini ada sebuah tulisan, kemudian di sini ada pertanyaan 1 2 3 4 5. Kita baca dulu di sini. Ya. It's a beautiful Saturday morning. Sarah is in the kitchen. It is. Nah, sebenarnya it is a beautiful Saturday morning. Saturday itu adalah Sabtu, morning pagi. Berarti ini adalah Sabtu pagi yang indah. Beautiful Saturday morning. Nah, it itu adalah subjek, ini adalah to be, sedangkan ini adalah complement. It's a beautiful Saturday morning. Ini adalah Sabtu pagi yang indah. Sarah is in the kitchen. Adverb. Sarah is in the kitchen. Nah, Sarahnya itu adalah subjek, is itu adalah to be, in the kitchen itu adalah adverb. Adverb itu kata keterangan. Berarti ini adalah simple present, sedangkan ini adalah simple present juga. Berarti di sini dua kalimat ini masih belum kalimat present continue. Nah, berarti. Kemudian kita lanjut yang kalimat berikutnya. Nah, preparing breakfast for her family. Ini tiba-tiba langsung preparing. Nah, di sini apa namanya? Subjeknya itu kembali ke Sarah sini, Sarah. Nah, Sarah is, nah berarti di sini itu sebenarnya Sarah is. Nah, Sarah is. Nah, berarti subjeknya itu Sarah. Di sini ada to be. Sarah is preparing breakfast for her family. Nah, preparing ini adalah verb. Mana? Nah, preparing ini adalah verb tambahan dengan kok gini. Sorry. Verb tambahan dengan ing. Prepare. Prepare itu artinya menyiapkan. Terus kasih ing berarti sedang menyiapkan. Sarah sedang menyiapkan. Sarah sedang menyiapkan. Saya hapus dulu ya. Ini verb ing. Breakfast itu sarapan. For her family. Nah, breakfast ini adalah objek. For her family ini adalah adverb. Kok adverb. Nah, ini adalah adverb. Berarti subjeknya itu adalah S, ini to be-nya. Nah, sudah memenuhi di mana persamaan dari present continue itu adalah subjek plus to be plus verb ing plus complement. Nah, berarti sudah terpenuhi subjek, terus ini to be, terus verbnya ini, terus objek, dan ini adverb. Nah, yang ini tadi itu kan simple present, ini juga simple present. Present continue-nya itu di sini. Sarah is preparing breakfast for her family. Terus kemudian her husband, suaminya Sarah, ya ini her dia perempuan, berarti ini apanya? Kembali ke Sarah, her husband
suaminya, berarti suaminya Sarah, namanya John, is reading the newspaper in the living room. Nah, John itu adalah subjek, is itu adalah to be, nah to be ya, verbnya ini adalah verb, read itu verb, terus dikasih tambahan ing, berarti reading. The newspaper ini komplemennya terdiri dari objek, kata benda, in the living room, di ruang tamu. Nah, living room ini menjadi adverb, kata keterangan tempat. Their two children. Nah, their two children, kedua anak mereka. Nah, mereka di sini mereka berarti merujuk ke John dan Sarah. Berarti anak John dan Sarah, kedua anak John dan Sarah. Nah, ini menjadi Emily and Ben. Namanya itu Emily dan Ben. Nah, ini kalau di bahasa Arab ini namanya badal. Badal kul min kul kalau di dalam bahasa Arab. Badal dari ini. Nah, pengganti dari their two children. Anaknya itu bernama Emily dan Ben. Are playing the garden. Nah, di sini ada to be. Di sini ada verb. Verbnya ada play. Dikasih tambahan ing. Berarti sedang bermain. Nah, verb ing. In the garden. Nah, ini adverb. Berarti Emily dan Ben ini adalah subjek. Are. Kenapa are? Karena di sini ada dua orang, Emily dan Ben. Kalau Ben-nya saja itu pakai is. Kalau Emily saja pakai is. Tapi kalau berdua, Emily dan Ben, berarti pakai are. Emily dan Ben are playing. Sedang bermain di kebun. Nah, ini adverb. Emily, sedangkan ini is, pakai is. Emily is watering. Watering itu menyiram. Water itu air, tapi kalau water digunakan kata kerja itu menyiram. Verb. Aduh. Kenapa ini? Verb. Verb ing. Nah, berarti Emily sedang menyiram the flower. Nah, the flowers berarti bunga-bunga. Emily ini subjek, is itu to be, watering verb dikasih ing, the flowers itu objek. Well itu sementara. Well itu artinya sementara. Sementara. Ben itu subjek, to be is to be, case itu artinya mengejar. Terus ini ada ingnya, berarti sedang mengejar. Butterflies ini kupu-kupu, banyak kupu-kupunya, berarti jamak. Ada ies, berarti jamak. Well, Ben is chasing butterflies. Sementara Ben sedang mengejar kupu-kupu. Nah, jadi dari awal, it's a beautiful Saturday morning. Ini adalah Sabtu pagi yang indah. Ini adalah Sabtu pagi yang indah. Sarah is in the kitchen. Sarah berada di dapur. Preparing breakfast for her family. Sarah sedang menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Her husband, suaminya, suami Sarah, John adalah John. John is reading the newspaper. John sedang membaca koran in the living room, di ruang tamu. Their two children, Emily and Ben, kedua anak mereka, Emily dan Ben, are playing in the garden, sedang bermain in the garden, di kebun. Emily is watering.
Emily sedang menyiram the flowers, bunga-bunga. While Ben, sementara Ben is catching butterfly, sedang mengejar kupu-kupu. Nah, ini saya hapus. Kejar kupu-kupu. Terus kemudian di sini ada pertanyaan. What is Sarah doing? What is Sarah doing? Apa yang sedang dikerjakan Sarah? Nah, ini adalah question word. Ini adalah to be. Ini adalah subjek. Ini verb ing. Nah, kalau pertanyaan ini kan rumus dari apa namanya? To be plus s plus ing. Ini rumus dari pertanyaan present continue. Nah, question word. What is Sarah doing? Apa yang dilakukan Sarah? Apa yang dilakukan Sarah tadi? Apa yang dilakukan Sarah? Ayo. Nah, Sarah sedang menyiapkan, Sarah berada di dapur dan menyiapkan sarapan pagi. Tadi itu kan berarti jawabannya adalah Sarah is. Nah, pakai is preparing breakfast. Breakfast in the kitchen. Tuh, kok sering gini. In the kitchen. Kenapa ini? Kitchen. Oke. Sarah sedang menyiapkan sarapan di dapur. Nah, kemudian nomor 2. Where is John? Where is saya pakai merah aja wis. Mana? Where is John? Di mana John? Nah, where itu question word, is to be, John itu subjek. Di mana John? John tadi itu membaca koran di ruang tamu, berarti John is in the living room. Nah, berarti ini simple present, subjek, to be, ini adverb. Nah, ini jawabannya apa namanya, simple present. Nah, kemudian nomor 3, what are Emily and Ben doing? Apa yang dilakukan Emily dan Ben? Nah, ini doing, ini berarti present continue. Apa yang dilakukan Emily dan Ben? Nah, Emily dan Ben tadi itu kan bermain di kebun, berarti Emily and Ben are playing in the garden. Nah, ini subjeknya, ini to be-nya, ini verb ing-nya, ini adverb-nya. Emily dan Ben bermain di kebun. Is Emily catching butterfly? Apakah Emily mengejar kupu-kupu? Nah, Emily ngejar kupu-kupu tadi. Oh, Emily tadi itu kan menyiram bunga, berarti jawabannya adalah no. Emily
is watering the flowers. No, tidak. Emily, subjek, is watering, sedang menyiram the flowers, ini objek. Are they having a good time? Apakah ini pertanyaan, subjek, having. Apakah mereka sedang memiliki a good time, hari yang baik? Berarti, apakah mereka memiliki waktu yang baik? Ya, jawabannya iya, karena ya, jawab iya adalah berarti yes. It seem, ya, it seem like they are having a good time. Ya, kelihatannya sepertinya mereka sedang memiliki a good time, waktu yang baik. Nah, sebenarnya having ini diartikan biasa saja lah, memiliki lah, walaupun kalau secara tekstual sedang memiliki berarti memilikilah, kan itu sudah enak didengarkan. Yes, it seem like, ya, itu terlihat seperti they are having a good time, mereka memiliki hari yang baik. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat, semoga bahasa Inggris kita bertambah lancar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.